Terbongkar. Ada yang sebar narasi-narasi negatif tentang Pak Jokowi. Bahkan pakai data survei segala biar kelihatan terpercaya. Salah satunya adalah Refli Harun. Dia bikin survei kecil-kecilan lewat channel YouTube-nya. Dan dia pakai itu untuk nyinyiri Pak Jokowi. Ya, saya juga bisa kalau cuman gitu. Receh amat Pak. Sampai-sampai pengacara Pak Jokowi serius ultimatum para pembuat gaduh ini. Kalau tetap ngeyel, ya siap-siap diproses hukum. Nah loh. Apa namanya tuh? Survei mengatakan ini dan itu menjelek-jelekan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan sampai, ya saya kasih tahu doang. Boleh saja diketawain kan gitu. Jangan sampai, dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya mencemarkan nama baik dia. Tapi coba kita cek nih. Kita cek seperti apa sih sebenarnya surveinya Refli Harun di channel YouTube-nya. Katanya dia bikin survei-survei begitu. Tetapi di RH Channel juga Sobat Era sekalian, kita mengadakan polling sampai saat ini walaupun kita tidak up lagi tetapi N-nya sudah 120, mungkin 129 atau 130 ribu. Itu mayoritas juga mengatakan ini pernyataannya adalah percaya dan tidak percaya apa yang disampaikan polisi. Oke, ya ini tampilan dari survei yang dibikin sama Refli Harun di channelnya. Kalau beginian saya juga bisa Pak. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli kan? Pilihannya ada 3, percaya, tidak percaya, dan juga ragu-ragu. Penonton Refli Harun kan juga pendukung 01, 24%. Ya sudah. Terakhir teman saya yang mengelola Big Data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40%. Orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Meyakinkan sekali ya, masyarakat tidak percaya dengan hasil forensik Bareskrim. Dan kata Refli Harun menurut Big Data, kata dia Big Data itu apa sih? Kemudian masyarakat yang mana yang dia pakai suaranya untuk mengatakan bahwa orang-orang mulai percaya ijazah Pak Jokowi beneran palsu. Ini masyarakatnya siapa? Orangnya disebutkan dong. Atau berapa banyak masyarakat yang kemudian dipakai namanya oleh Refli Harun untuk menguatkan statementnya. Ya kalau kita soal Refli Harun sama-sama tahu lah Refli Harun ini orangnya siapa, berdiri di kubu mana. Dia kan di kubu 01 yang dulu di 2024 kalah Pilpres. Sama-sama tahu. Bahkan ketika 01 menggugat hasil pemilu ke MK, kan Refli Harun pengacaranya. Tahu kita, tahu bener kita. Jadi kira-kira orang-orang yang ikutan surveinya Refli Harun ini ya orang-orang yang mendukung Refli Harun dan juga pendukung 01. Tahu kita, tahu. Jadi kemarin setelah adanya press conference Bareskrim, saya itu minta teman saya untuk ngecek Big Data. Iya. Karena cuma 1 hari, pagi ini Big Datanya sampai 23 Mei 2025, kira-kira 500.000 sampai 750.000, itu mayoritas 85% tidak percaya dengan hasil Bareskrim. Bentar, tadi katanya 90 lebih. Sekarang turun jadi 85. Besok ngomong lagi udah beda lagi ini. Dengan bahasa yang macam-macam lah. Karena kan kalau Big Data kan kita apa ya sih istilahnya graph ya. Web mining, penambangan data. Ya, kita ambil data-data itu berdasarkan keyword ya kan. Jadi sentimennya. Ya, jadi sentimen negatifnya
Yang tidak percaya Bareskrim itu 85%. Yang Tadi ngomongnya 90% lebih loh. Nah, belum ada 5 menit kan kita nonton video ini. Jadi kita masih ingat banget. Nah, sekarang di video yang lain ini Refli Harun ngomongnya beda. Turun 5%. Jadi cuma 85%. Ini saya ada survei pembanding. Ini ya, pembanding dari sumber survei yang beneran, betulan. Merilis hasil survei terkait polemik isu ijazah palsu Jokowi. Salah satunya dikeluarkan Center for Indonesia Strategic atau CISA. Dari hasil survei yang dikeluarkan dari 950 responden, sebanyak 89,87 responden menilai isu ijazah palsu Jokowi sangat memungkinkan disebarkan untuk kepentingan politik tertentu. Tuh, dengerin. Ini CISA, lembaga yang mengadakan survei. Ya cek sana, dicek sana. CISA ini kemudian menyurvei dari pendapat masyarakat. Mereka, para masyarakat yang menjadi peserta surveinya mereka, ini mengatakan mereka percaya bahwa isu ijazah Pak Jokowi ini dihembuskan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi sekedar untuk menyerang Pak Jokowi. Nah kalau misalkan Refli Harun ini tetap ngeyel dengan hasil surveinya bahwa kubunya itu percaya ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru itu kubu itu kemudian disebut oleh CISA sebagai kubu yang ingin memanfaatkan isu ini untuk menyerang Pak Jokowi secara politis. Kan gitu. Ini ternyata ada survei yang lain yang mengatakan soal isu ijazah Pak Jokowi. Ini survei juga. Jadi ini tingkat afeksi atau kepercayaan publik, ya. Mereka percaya atau tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi pertanyaannya kita tampilkan di atas, apakah ibu bapak sangat percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali mantan Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Nah, yang warna oranye itu ditanyakan kepada semua responden. Ingat, yang tahu 75%. Ada 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden. Apakah mereka tahu atau tidak tahu. Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9%. Ya. 70% lah gitu. Indikator politik. Ini tokohnya bernama Burhanuddin Muhtadi. Udah lama berkecimpung di dunia survei. Mengatakan bahwa 70% rakyat nggak percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sebaliknya berarti rakyat percaya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Refli Harun bikin survei di channel YouTube-nya. Kalau saya tanya teman saya penyuka fans klub MU gitu ya, MU itu jago nggak sih? Teman saya yang suka MU bakal bilang, jago. Nah, tapi buktinya sekarang MU itu kan di kasta bawah di Liga Inggris gitu misalkan, gitu. Nah kalau nanya itu jangan ke teman-teman sendiri, Bang Refli ya. Bikin survei terus di channelnya sendiri. Ya pasti akan bilang Anies itu yang terbaik, Pak Jokowi yang terburuk. Sudah pasti orang 01 kok. Ijazah Jokowi itu yang pasti tidak akan diputus palsu, tidak mungkin. Imbas politik termasuk juga imbas sosialnya itu akan besar. Salah satunya misalnya dia harus mengungkit persoalan bagaimana Joko Widodo memiliki legitimasi sebagai wali kota di Surakarta misalnya. Termasuk juga menjadi gubernur di DKI Jakarta. Bahkan 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi menyatakan secara hukum ijazah Jokowi palsu itu risikonya cukup besar dan memiliki modal sosial yang juga sangat besar. Tuh. Ini tuh perjalanan Pak Jokowi sudah panjang sekali. Kalau secara politik
menjabat sebagai pejabat publik itu sejak menjadi wali kota Solo. Jadi perjalanannya tuh panjang. Bahkan kalau misalkan kita sebut perjalanan karir profesional, sebelum masuk ke dunia politik beliau bekerja entah di perusahaan mana itu juga pakai ijazah. Nah sekarang tiba-tiba 2025 atau kita sebut saja 2022 ketika ijazah ini kemudian isunya muncul dikatakan palsu, tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba banget. Karena kan di masa di mana Pak Jokowi itu sudah menjabat gitu kan, menjabat presiden untuk kedua kalinya. Ini kan ujuk-ujuk. Kenapa nggak dipermasalahkan dari awal sekali? Ya kan? Ada apa kan begitu pertanyaannya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika orang-orang ini pengen menyeret Pak Jokowi ke persidangan perdata misalkan. Ini kerugian mereka apa? Inilah yang kemudian membuat Mahfud MD itu geleng-geleng kepala. Orang-orang ini sebenarnya waras nggak sih menyeret Pak Jokowi ke pengadilan perdata soal ijazah? Kalau misalkan mau menggugat Pak Jokowi, kerugian mereka apa soal ijazah Pak Jokowi kalau misalkan palsu? Ini yang ditanyakan oleh Mahfud MD. Ya kalau menurut saya kerugian mereka kalah di Pilpres Pak Mahfud. Gampil. Kalau menggugat suatu ijazah itu harus ada orang yang dirugikan. Ya. Lalu Anda yang menggugat itu ruginya apa? Ya. Okay. Anda tidak rugi kan seumpama ijazah saya palsu. Misalnya. Anda kan tidak rugi apa-apa. Anda tidak boleh gugat dong. Anda tidak rugi. Itu di hukum perdata harus yang rugi. Di hukum tata negara juga. Di perbuatan melawan hukum juga. Jangan sembarang kan ada Pak, kan gugatan bukan hanya sengketa perdata. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Maka dari itu Pak Mahfud harus melihat orang-orang ini yang menggugat, yang ngerecokin masa pensiun Pak Jokowi setelah purna tugas sebagai presiden ke-7, orangnya tuh itu aja. Wah, Roy Suryo kan nggak berpartai atau Rismon kan nggak berpartai. Ya tapi kan kita tahu kumpulannya itu siapa. Refli Harun katanya udah survei, iya. Tapi yang nonton channelnya siapa? Dia itu siapa? Jadi tim sesnya Anies, kuasa hukumnya Anies pas menggugat hasil Pilpres di MK. Ketua pengacaranya Refli Harun. Jadi gampang ngebaca itu. Kalau Pak Mahfud bertanya, ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi ke pengadilan itu ruginya apa? Ya kalau saya simpel, mereka rugi karena kalah di Pilpres. Cukup. Kira-kira begitu. Kalau pendapat kalian seperti apa? Silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah.